Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang berbahagia, kemudian tentu saja zikir ini banyak sekali keutamaannya, ya. Banyak sekali manfaatnya. Beberapa ayat dan hadis disebutkan. Yang pertama misalnya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah maka hati menjadi tenang. Kondisi sekarang banyak orang yang stres, ya, karena permasalahan kehidupan, kesulitan kehidupan. Dan stres ini kalau dibiarkan bisa menjadi naudzubillah stroke, ya. Dan bisa juga lewat meninggal. Tentu saja kita semuanya akan meninggal. Tetapi kita berharap Allah memberikan as-sihah wal afiyah, kesehatan dan afiyah, sehingga kita bisa beribadah secara optimal. Nah, zikir itu membuat hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah hati kita menjadi tenang, terbebas dari stres, walaupun mungkin kegiatannya padat, tetapi kalau kita bantu dengan zikrullah, kita tenang melaksanakan banyaknya kegiatan-kegiatan, sehingga hati tenang ini membantu untuk kita produktif dalam kegiatan, dalam aktivitas, dalam amal-amal yang barangkali lebih banyak. Dan ini sudah teruji. Kalau seorang akan melakukan kegiatan yang sangat berat, butuh ketenangan. Seorang dokter misalnya akan melakukan operasi, dia butuh ketenangan. Disitulah zikrullah sangat dibutuhkan supaya dia tenang dan tidak salah dalam melakukan kegiatan yang sangat pentingnya, misalnya operasi. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali, zikrullah dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, apalagi kita yang banyak kegiatannya. Di sela-sela kegiatan kita senantiasa zikrullah. Kemudian yang sangat penting juga untuk kita ingat keutamaan zikrullah, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa secara umum dunia itu terkutuk, ya. Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Sesungguhnya dunia itu terkutuk kecuali zikrullah. Jadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mengingat Allah, orang yang hidup di dunia dengan senantiasa zikrullah dan orang yang hidup di dunia tidak zikrullah, itu diibaratkan dia yang satu terkutuk, terlaknat, yang satu mendapatkan rahmat. Yang satu dianggap orang mati walaupun masih hidup fisiknya, yang satu hidup, ya, hatinya. Jadi dengan zikrullah itu sangat jauh perbedaannya, ya. Yang satu terkutuk, yang satu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa zikrullah, karena itulah yang membedakan. Ini terkutuk, ini mendapat rahmat. Ini mati, ini hidup. Nah, juga agar kita terbebas dari sifat nifak, ya, maka zikir kita harus banyak. Karena ternyata orang-orang munafik juga zikrullah, kan? La yadkurunallaha illa qalila, ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu juga mengingat Allah, tetapi la yadkurunallaha illa qalila, ingatnya sedikit. Kalau lagi susah baru ingat Allah, kalau lagi musibah baru ingat Allah, kalau lagi butuh baru ingat Allah, gitu, ya. Tapi bedanya dengan orang beriman apa? Zikrullah dalam kondisi apapun, lagi susah, lagi senang, lagi bahagia, lagi di rumah, lagi di kantor, di mana saja.
Jadi zikrullah bukan hanya di masjid, tapi dalam setiap kondisi. Itu yang membedakan zikrullah, itu yang membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Ya. Bedanya di mana? Orang-orang beriman zikrullahi katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sementara orang munafik ingatnya ketika dalam kondisi susah saja, dalam kondisi terjepit saja, dalam kondisi mungkin kita sering mendengar ya berita musibah, itu hampir semuanya pasti mengingat Allah ya. Di lautan misalnya perahunya atau kapalnya tenggelam, pasti semuanya mengingat Allah. Tapi yang membedakan bahwa mungkin orang-orang munafik juga ingat Allah, tapi ingatnya saat di situ saja gitu ya. Kalau sudah selamat lupa lagi gitu ya. Tapi kalau orang beriman senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian betapa agungnya zikrullah, sehingga bagaimana kita senantiasa untuk membiasakan, dan itu mudah. Sehingga ada salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ajaran Islam yang mudah bagiku, karena yang lain itu banyak gitu ya, yang mudah bagiku." Maka Rasulullah menyampaikan itu, hendaklah senantiasa lisanmu, lidahmu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau yang mudah saja misalnya kita tidak lakukan, apalagi yang susah gitu ya. Sehingga disinilah kita harus memperbanyak zikrullah. Para jamaah yang berbahagia, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk senantiasa zikrullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.